Kisah Saranjana selalu bermula dari kabut tipis yang menyelimuti pesisir Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bagi masyarakat lokal, kota ini bukan sekadar legenda urban, melainkan realitas paralel yang hidup di sebelah dunia manusia, tersembunyi oleh tabir yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang terpilih atau mereka yang sedang sial. Konon, Saranjana adalah kota dengan peradaban yang jauh melampaui zamannya. Bangunan-bangunannya terbuat dari emas dan kaca yang menjulang tinggi menembus awan, menciptakan siluet megah, terkadang tampak dari kejauhan oleh para nelayan yang melaut di malam hari. Namun, begitu didekati, kemegahan itu luruh menjadi hutan belantara dan tebing curam. Alkisah, ada seorang pemuda bernama Aris, bekerja sebagai kurir alat berat. Suatu hari, ia menerima pesanan aneh dengan alamat tujuan yang tidak tertera di peta digital manapun. Pemesan hanya memberikan koordinat ke Tanjung Sepi di Desa Lontar. Saat matahari terbenam, Aris berangkat dengan perasaan campur aduk. Udara semakin dingin, suara serangga hutan senyap digantikan oleh dengung rendah yang menggetarkan dada. Ia mencapai titik koordinat. Ia tidak menemukan hutan lebat, melainkan gerbang megah berlapis perak. Gerbang itu dijaga oleh dua sosok tegap berpakaian serba putih. Tanpa banyak bicara, penjaga itu mempersilakan Aris masuk. Begitu melewati gerbang, pandangan Aris terbelalak. Jalanan bukan lagi tanah merah berbatu, melainkan aspal hitam mulus yang berkilauan. Kendaraan tanpa roda meluncur senyap, memancarkan cahaya biru neon yang menenangkan. Kota itu sangat bersih, seolah debu pun enggan singgah. Aris melihat orang-orang berlalu lalang dengan wajah simetris dan rupawan. Mereka mengenakan pakaian dari serat kain futuristik seperti sutra dengan pendar logam. Ia kemudian diarahkan menuju gedung pusat administrasi yang dikelilingi taman bunga abadi. Di sana, ia bertemu dengan sang pemesan, seorang pria tua yang tampak berwibawa. Pria itu tersenyum ramah, namun matanya memancarkan kedalaman pengetahuan yang membuat Aris merasa kecil. "Terima kasih telah mengantarkan pesanan kami tepat waktu," ujar pria itu. Aris merasa heran, sebab barang yang ia antar hanyalah kotak kayu tua berisi perkakas. Selama di sana, Aris tidak merasakan lapar atau haus. Ia ditawari buah-buahan, bentuknya mirip delima, namun rasanya seperti perpaduan madu dan udara segar. Beruntung, Aris teringat pesan neneknya, jika masuk ke alam sebelah, jangan pernah memakan apapun. Aris menolak dengan sopan, beralasan bahwa ia masih kenyang. Pria tua itu hanya mengangguk mengerti, seolah sudah menduga jawaban Aris. Ia kemudian menawarkan Aris untuk berkeliling kota sejenak sebelum pulang. Aris melihat sekolah-sekolah di mana anak-anak belajar menggunakan proyeksi cahaya yang menari di udara. Ia melihat pasar yang tidak menggunakan uang fisik, melainkan pertukaran energi dan budi pekerti. Tidak ada polusi, tidak ada suara klakson yang memekakan telinga, hanya harmoni yang terasa nyata. Namun, di balik keindahan itu, Aris merasakan kesunyian yang aneh. Kota ini terasa terlalu sempurna hingga hampir terasa tak bernyawa. Setiap sudutnya tertata rapi tanpa celah, membuat Aris merindukan hiruk-pikuk pasar di desanya, yang kotor namun penuh dengan tawa dan keluh kesah manusia asli. Saat hari mulai gelap setidaknya menurut perasaan Aris, karena langit di Saranjana selalu tampak seperti senja abadi, ia memutuskan untuk pamit. Pria tua itu mengantarnya kembali ke gerbang perak tadi. "Ingatlah, Aris, apa yang kau lihat adalah cermin dari apa yang bisa dicapai manusia jika mereka hidup selaras dengan alam," pesan terakhir pria itu. Begitu melangkah keluar dari gerbang, Aris merasakan pusing yang luar biasa. Ia jatuh tersungkur di atas pasir pantai. Saat ia terbangun, hari sudah pagi. Truknya terparkir di pinggir hutan dengan kondisi mesin yang masih hangat. Namun tidak ada tanda-tanda jalan aspal atau gedung pencakar langit di sekitarnya. Aris meraba kantongnya dan menemukan kantong kecil pemberian pria tua itu. Saat dibuka, isinya adalah kepingan logam kuning yang berat. Ia membawanya ke pasar untuk diperiksa, dan pemilik toko emas hampir pingsan karena mendapati bahwa itu adalah emas murni dengan kadar yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Kabar tentang Aris yang pulang dengan emas dari Saranjana segera menyebar luas. Banyak orang mencoba mencari koordinat yang sama, namun mereka hanya menemukan tebing batu dan hutan bakau. Saranjana telah menutup pintunya kembali, seolah ia hanya mau menunjukkan diri pada jiwa yang tidak serakah. Waktu berlalu, dan Aris tidak pernah lagi bisa menemukan jalan kembali. Namun, setiap kali ia menatap ke arah laut saat senja tiba, ia sering melihat kilatan cahaya. Ia tahu itu bukan lampu kapal nelayan, melainkan pantulan cahaya dari menara-menara kaca Saranjana.
Penduduk setempat percaya bahwa orang-orang yang hilang di hutan atau laut tanpa jejak sebenarnya telah berpindah warga negara menjadi penduduk Saranjana. Mereka hidup di sana, abadi dan makmur, namun tidak akan pernah bisa kembali memeluk keluarga mereka. Saranjana tetap menjadi misteri yang menyelimuti pulau laut. Ia adalah pengingat bahwa di sela-sela realitas yang kita jalani, ada ruang-ruang gaib yang menyimpan mimpi dan teknologi yang belum terjangkau oleh nalar manusia saat ini. Kisah Aris pun melegenda, menambah panjang daftar saksi bisu tentang keberadaan kota gaib tersebut. Baginya, Saranjana bukan sekadar kota emas, melainkan teka-teki tentang batas antara yang tampak dan tersembunyi.